Di model itu dia lebih kecil daripada kenyataannya. Kemudian model juga mewakili sebagian dari realitas, keluar terus. Kemudian hanya sebagian dari skala spasial temporal yang berkontribusi yang dipilih, jadi cuma sebagian kecil aja, secuplik aja memang. Kemudian rentang parameternya terbatas, dan karena sedikit itulah model itu biasanya salah. Model selalu salah, tapi dia berguna ya. Memang tujuannya gitu ya. Pasti ada yang salah pasti. Kemudian tujuannya model itu adalah untuk mencapai sebuah pemahaman ya. Understanding ya. Jadi pemahaman itu maksudnya adalah kalau ada proses yang kita ubah ya, hasilnya seperti apa, atau nilai ini berdasarkan proses apa ya. Kemudian juga harus mendekati dengan menirukan ya, mencoba menirukan kenyataan. Jadi model itu menyederhanakan sistem-sistem yang kompleks. Dia memang menyederhanakan ya. Kemudian juga ada sering berasal daripada semi empirik, ya. Artinya ada percobaan. Ya. Jadi memang kasusnya bisa aja pada daerah tertentu pakai model A lebih bagus ya, daripada daerah lainnya ya. Kemudian disusun berdasarkan yang membangun hipotesis ya. Sehingga karakternya adalah sekali lagi penyederhanaan, idealisasi, konseptualisasi, dan pendekatan sains dasar. Kemudian ini kemarin ya, cuplikan dari aslinya kan sangat ribet sekali ya ini ya. Dimodelkan ya. Ini radiasi ya, radiasi yang diserap, dipantulkan ya. Ini hasilnya kan banyak sekali ya. Banyak sekali proses-proses yang terjadi ya. Tapi nggak semuanya ini nanti akan dimodelkan. Kemudian kita mengenal yang namanya GCM ya. General Circulation Model. Ada yang T30, ada yang T42 ya. Ini contohnya ya, T30 adalah ECAM 4, T42 adalah HOP G ya. T30, T42 ini maksudnya adalah dari resolusinya ya. Semakin tinggi T berapa itu ntar semakin detail ya. Ini Indonesia aja dia bikinnya kayak gini doang. Kayak Tetris gini ya. Dan ini juga modelnya juga dia 3 dimensi ya, sampai ke atas ya. Sampai ke lapisan-lapisan yang atasnya itu ya. Dan lapisan bawahnya kalau di laut. Ya, kalau dibelah begini ya. Grid-grid seperti ini ya. Model itu ya. Nah, model ini asalnya dari mana sih ya? Di model GCM, General Circulation Model ya, berarti model iklim ya. Jadi memang benar-benar asli ya, model yang dibangun untuk mendekati yang namanya general circulation, sirkulasi general ya. Dia bisa menggambarkan sirkulasi Hadley, kemudian sirkulasi Volcker dan lain-lain ya, yang ada di atmosfer. Kemudian juga ada juga bagian-bagian kecil ya, dia ada lapisan es ya, di kutub selatan dan utara ya, selatan paling banyak. Itu juga dimodelkan dalam model ini ya. Kemudian beberapa modelan terbaru sudah mendapatkan couple chemistry, kemudian vegetation ya, kemudian carbon cycle ya, dan sebagainya. Time step-nya 10 sampai 30 menit. Fortran kodenya 500.000 baris ya. Banyak. Banyak sekali. Nah, ini dalamnya apa? Dalamnya ya dihasilkan daripada perubahan keadaan atmosfer ya. Namanya adalah atmospheric state.
Jadi ada time stepping ya. Time stepping berarti ada langkah waktu ya. Kemudian initial values ya, nilai awal ya. Pada weather forecasting and climate model ya. Jadi ini ada keadaan atmosfer ya, yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga dan seterusnya ya. Nah, inilah di dalam model itu ada ini ya, ada persamaan ini ya. Semuanya berasal daripada primitive equation. Jadi persamaan primitif yang bentuknya adalah D perubahan atmosfer dibagi dengan DT sama dengan fungsi dari atmosfer. Jadi fungsinya adalah D per DT dikali dengan keadaan atmosfer. Itu adalah fungsi daripada perubahan atmosfer. Jadi ini tergantung dengan time step. D per DT ini maksudnya perubahan waktu ya. Perubahan waktunya. Jadi kalau sekarang gimana, kalau satu jam kemudian gimana ya, atau 10 menit kemudian gimana ya. Jadi time step-nya itu 1 sampai 30 menit ya. Berarti 1 menit kemudian gimana, 2 menit kemudian gimana gitu. Ini tergantung resolusi spasial ya. Tergantung resolusi spasial. Kalau yang resolusinya makin tinggi ya time step-nya juga makin tinggi biasa. Jadi di weather forecast itu initial condition ya. Yang mendekati kondisi saat ini yang paling penting ya. Dalam weather forecast ya. Dalam prediksi cuaca itu ya, initial condition itu harus mewakili kondisi yang realistis. Makanya data itu berguna untuk input di initial condition. Sementara kalau di climate prediction ya, kondisi awal itu dibeda-bedain emang. Sengaja dibeda-bedakan ya. Untuk menimbulkan apa ya namanya ya, respon ya. Respon ya yang berbeda-beda. Karena munculnya sifat chaos tadi ya. Kalau weather forecast kan nggak lama-lama ya. Perkiraan cuaca kan nggak ada yang sampai 2 tahun mendatang, nggak ada. Yang di model ini hanya 30 menit misalnya, atau 2 jam, 6 jam ya, 24 jam ya, 48 ya, paling lama itu ya. Tapi kalau di model iklim ya, prediksi iklim itu memang lama. Tujuannya apa? Diganti-ganti initial condition, kondisi awal ya. Tujuannya tadi ya, agar sifat chaos ini bisa kita coba tebak. Kita coba tebak. Ketidakpastiannya itu harus dapat dikurangi dan dikuantifikasi. Ntar ada bacaannya. Ya ini di global climate model ya. Ya ini ada data apa nih? Ini curah hujan ya, kayaknya 2000 nih. 2000 sampai 2000. Curah hujan di sini. Ya ini NCAP ya, Real Analysis Model ya. Kemudian ini adalah komputer ya. Komputernya sebesar lemari, ini banyak banget ya. Atau PC cluster ya. Kalau di Indonesia belum pernah lihat ya. Nggak ada kali di Indonesia ya. PC cluster NCAP. Ya, jadi model iklim ya. Isinya sebesar-besar ini ya. Ya, ini komputernya sebesar-besar ini. Ini komputer semua ya, banyak banget komputernya. Berapa ribu? Satu gedung komputer semua nih. Ini dari sini. US nih ya. Nah, ini yang terbaru nih. Ya ini PC semua ini. Menghitung model yang nanti kalian akan lihat-lihat di semester-semester berikut gitu ya. Ini yang mengolah itu komputernya sebesar-besar ini ya. Ini hanya CPU-nya saja nih sama GPU-nya aja ya. Dan ini juga berlantai-lantai nih satu gedung ya. Banyak banget ini. Nah, ini kayak rak-rak gini ya. Satu rak, dua rak, tiga rak gitu. Isinya prosesornya nih ya. Jadi sangat sangat
besar. Kemudian di model iklim yang sekarang nih. Yang pertama-tama itu hanya di tahun 1970 itu hanya di atmosfer aja ya, model atmosfer, kemudian ada land surface model ya 1980. Kemudian 1990 awal ya ada atmospheric, land surface, kemudian ocean and ice. Jadi masuk samudra dan es. Kemudian 90 akhir ya dimasukin lagi ya aerosol, model aerosol. Sekarang ini maksudnya waktu di tahun-tahun 90-an nih ya, udah lama ya. Masuk lagi dia ada carbon cycle ya. Kemudian di 2000-an ya, 2000-an masuk lagi ada atmospheric chemistry. Sekarang apa? Sekarang udah masuk lagi yang lain ya. Banyak ya. Faktor manusia udah ada ya. Kemudian ini adalah skala meteorologi ya. Skala kejadian-kejadian fenomena-fenomena cuaca ya. Kalau ada microturbulen berarti dia satuannya adalah detik ya. Kemudian ada boundary layer turbulen satuannya menit. Sementara ini ada luasnya ya. Luasnya ini ya dalam satuan meter ya. Kemudian cumulus convection, thunderstorm ya. Cloud cluster, cyclone, planetary wave. Ya, jadi model itu ya terbatas ya, dia nggak mungkin modelin semuanya ini. Ya paling sampai 3 terbesar ini, ya. 4 terbesar, 5 terbesar ya. 6 gitu ya. Yang mikro ini susah ya. Skala detik ini susah. Jadi semakin detail itu semakin sulit dimodelkan. Nah ini dalam GCM ya, General Circulation Model ya, atau Global Climate Model hanya 3 aja yang dimodelkan. Yang ini dia nggak bisa dipecahkan karena terlalu besar. Nanti kalau di WRF bisa ya, karena dia downscale. Jadi dia nggak ngerjain semua. Ini terlalu besar ya, untuk global. Yang kecil-kecil ini yang nggak terpecahkan prosesnya, maka diganti menjadi parametrisasi. Namanya parametrisasi. Parametrisasi. Parameterization ya bahasa Inggrisnya. Sebenarnya parametrisasi itu kependekan dari parameter representation. Parametrisasi itu sebenarnya kependekan dari parameter representasi. Kependekannya begitu ya. Jadi representasi parameter. Ya kalau di dinamik proses yang di ocean ya kan di atmosfer ya. Yang di ocean kayak gini ya. Yang paling besar termohalin nih. Termo suhu halin berarti kadar salinitas. Sirkulasi, berarti sirkulasi karena perbedaan suhu dan kadar salinitas. Kalau di ocean juga yang terpecahkan cuma 3 ya. Basotropic eddy, circulation, sama termohalin. Yang kecil-kecil kayak ombak, wah itu nggak ada itu. Susah. Nggak bisa ya. Jadi progres-progres dari pemodelan iklim ya, itu resolusinya makin bagus ya. Spasialnya makin besar resolusinya. Artinya apa? Artinya dari 1,1 kali 1 derajat jadi 0,5 kali 0,5 itu makin besar ya. Bukannya makin kecil itu ya. Skalanya itu jadi makin bagus ya. Makin jelas gitu. Dari 1 kilo kali 1 kilo jadi 1 meter kali 1 meter. Nah, misalnya gitu. Cuman kalau sekarang masih ukurannya kira-kira 1 kilometer sampai dengan 100 meter. Kemudian dynamic core ya, dan numerik. Kemudian parametrisasinya jadi makin banyak, lebih beragam. Kemudian lebih banyak proses komponen sistem yang dimasukkan dan tidak ada koreksi lagi ya.
Oke ya. Jadi di penjelasannya pertemuan ini sampai di kemajuan pemodelan iklim. GCM, Global Climate Model atau General Circulation Model. Kalau yang mau buka GCM ya. Ya ini GCM ya. Sekarang 2000 berapa nih? Ya, kalau dulu tuh yang tadi masih jelek ya. Kotak-kotaknya masih 96. Box east to west. Sekarang sudah 1400 berapa nih? 1440 box. Jadi semakin bagus resolusinya ya. GCM ya. Global Climate Model. Datanya ada di sini kalau mau download. Ini data visualisasi. Ntar ke sana nanti. Global Climate Model apa ya? Ini udah dijelasin lagi tadi ya tentang GCM ya. Global Climate Model ya. Nah, ini ya current model resolution 200 km. Wah, sekarang berarti sudah 200 km. Ini adalah model GCM asli sekarang. Current berarti sekarang. Nah, sekarang gini modelnya ya. Misalnya ini suhu, misalnya suhu. Kan ini apa sih? Nggak diketahui apa. Contohnya aja soalnya. Ini model yang 50 kilo ya. Ini merupakan downscale-nya. Ya katakanlah ini WRF lah misalnya. Sudah di downscale. Ya secara dilihat ya beda. Cuman menyerupai ya. Ini dia warna yang tinggi di sebelah sini ya. Ini yang lebih detail di sebelah sini ya. Namanya model kan pasti nggak sama. Ini yang resolusinya 25 kilo. Ada bedanya nggak? Ya ada. Ya. Tapi ya kita lihat secara garis besar sama. Nah ini observasi nih. Observasi ini berarti dia dari pengukuran darat maupun satelit. Sama nggak? Ya sama. Tapi ya beda ya. Beda cuman menyerupai ya. Model begini ya. Kalau kita ukur ya beda ini. Beda jauh. Jauh banget. Tapi apakah ini nggak berguna? Ya berguna juga sih. Berguna juga. Kayak misalnya kalau mau jadi dokter kan harus dokter bedah misalnya ya. Mau latihan. Nah, latihan itu juga pakai kodok. Latihannya kodok misalnya, bedah kodok gimana. Apakah manusia sama dengan kodok? Ya beda. Modelnya pakai kodok katak. Apakah sama? Beda. Tapi apakah itu kalau beda apakah nggak berguna? Ya berguna. Misalnya tujuannya biar nggak takut apa gimana, posisinya gimana ya. Yang mana bagian perut, mana bagian kaki ya. Jadi gitu ya model itu ya. Kalau sekarang sudah ada model misalnya bedah, latihan bedah, jantung buatan, hati buatan gitu ya. Jadi ada benar-benar struktur buatan ya, yang bahannya dari silikon itu ya. Jadi kayak organ beneran ya, tapi beda tetap beda. Ya. Tapi kan tujuannya kan untuk mendapatkan gambaran. Sama ini juga tujuannya mendapatkan gambaran. Kalau ini gambarnya global ya, secara global. Ini secara makin besar resolusinya berarti dia hanya mampu mengerjakan regional. Kalau dibawa ke global ini sangat besar. Besar apanya? Besar resources-nya ya. Dibutuhkan komputer yang sangat kuat ya. Dan sangat lama ngitungnya. Kegunaannya apa? Macam-macam ya. Ya. Untuk meningkatkan improve understanding ya, pemahaman ya. Kemudian untuk prediksi ya dalam waktu yang lebih panjang. Behavior-nya gimana ya.
Kemudian untuk mengetahui perbedaan daripada apa namanya fenomena-fenomena iklim ya, pada waktu-waktu tertentu ya. Itu ya. Nah, ini sudah digunakan dalam IPCC ya. Laporan perubahan iklim ya. Ya, jadi kalau di perubahan iklim sudah dipakai model ini ya. Jadi ini kalau ada contohnya ini adalah natural forcing only, artinya kalau manusia nggak ada di bumi begini suhunya. Ini gara-gara ada manusia jadi begini gitu. Nah, berarti ada kenaikan gara-gara ada manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau manusia itu nggak ada di bumi ini harusnya suhunya nggak panas, ya. Nggak berubah dari tahun 1940. Tapi karena ada manusia jadi suhunya bertambah. Ya, bisa dimodelkan begitu. Itu namanya meningkatkan pemahaman, understanding. Ini bisa kalian lihat ya di sini. Dari setnya juga ada nih. Banyak banget. Ini ada di semua nih di mata kuliah nih. Ada atmospheric composition and air quality semester depan ya. Atmospheric process ini ada meteodinamis nih. Perubahan iklim. Ada kan ini kan? Climate variability and prediction udah nanti dipelajari juga. Earth System Science ini sebenarnya di klimatologi umum, meteorologi umum ya, kayak gitu ya, meteorologi tropis ya. Kemudian ada high resolution modeling ya, sekarang ya dipelajari. Ocean and ice process ini juga ada di tadi ya, meteorologi umum. Weather and climate extreme. Nah, ini ada di klimatologi terapan. Ada semua ya. Jadi kalian belajar itu udah sama ya kayak yang mereka pelajari. Cuman memang pemodelannya belum. Pemodelannya belum. Ini ada model-model iklim, ocean dan climate ya. Nah, ini kalau mau lihat-lihat model itu kayak gimana sih? Download aja di sini, ada datanya sih di sini. Model data, klik aja. Data portal, data visualization ini aja. Nah, ini ada nih. Macam-macam. Mau apa? Mau lihat model apa? Model-model mesoscale dynamic. Misalnya lihat apa ya? Badai tropis. Visualisasi badai tropis di Pasifik. Ini nggak ada isinya ya. Internetnya nggak kuat, lama. Internetnya nggak bisa. Data portal, ini yang mau download di sini. Ya, datanya gratis nggak? Gratis. Datanya. Download aja kalau mau lihat. Sekarang sudah CMIP 6. Namanya CMIP, nama modelnya. Jadi harusnya kalian sudah belajar GRADS harusnya, GRADS. Di sini suruh buka pakai GRADS. Datanya itu nggak bisa dibuka di Notepad. Di TXT itu susah. Downloadnya di mana ya?
Oh yang ini nih, .nc nih. Ada oceanostatic, tracer dan segala macam. Nah ini filenya adalah NC ya, netcdf. Sudah dalam bentuk grid. Nanti kalau di komputasi klimatologi harus bisa bukain NC ini. Kemudian di Indonesia ada nggak bikin model? Nggak ada ya. Di Indonesia belum ada yang bisa bikin model global untuk klimat. Belum ada Indonesia ya. Kalau Indonesia beli ya. Biasanya dia beli kemudian di downscale lagi ya. Indonesia tuh bisa udah beli macam-macam modelnya dari ECMWF Eropa ya, dia beli ya. Yang di BMKG itu kebanyakan pakai yang ECMWF. Ada juga kalau buat dari cuaca pakai Arpege-nya Prancis ya. Di Meteo pakai punya Prancis, di Klimat pakai punya ECMWF. Ya itu ya sekilas tentang GCM, Global Climate Model. Atau ada juga yang bilang General Circulation Model ya, sama aja. GCM juga. Sama aja kan? Nih. Nah, selain GCM ada apa aja sih? Ada banyak nih. Ada yang radiatif convective model, ada yang Earth system model of intermediate complexity, banyak banget. Ada Earth system model. Banyak sekali ya. Selain GCM, General Circulation Model atau Global Climate Model. Model-model apa saja yang termasuk itu ya? Model dari Hadley ya, yang dikembangkan di Eropa ya, United Kingdom, di Inggris ya, pakai Hadley ini, Hadley Center namanya ya. Kemudian ada juga apa nih GFDL, Amerika GFDL, laut ya, model kelautan. Arpege Prancis tadi yang saya bilang nih, Arpege Climate. Kemudian EDGCM ini apa ya? Educational Global Climate Model yang ngembangin siapa nih? NASA yang ngembangin. Jadi banyak nih jenis-jenis model ini banyak. Namanya GCM, General Circulation Model atau Global Climate Model. Nah, model ini tidak beresolusi besar ciri-cirinya ya. Resolusinya ya jelek tadi ya. 200 kilo ya kalau yang di GCM yang di NOAA tadi. Kira-kira itu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada nggak? Ya kita Izin lanjut bertanya, lagi. Pak. Apa? Apa? Tanya apa? Untuk di BMKG atau STMKG sendiri apa hanya pakai model GCM ini, Pak? Sedangkan kalau di NASA kan ada GISS model juga, Pak. Kalau STMKG memakai semua model ya. Yang dipelajari ya dicoba dipakai ya. Di STMKG kita punya dikasih Arpege juga ya. Yang dari Prancis itu ada di Lab Meteo ya. Kalau yang di klimat ada WRF juga. WRF itu cuman mendownscale aja ya. Kalau model-model skala globalnya ya kita biasanya sih
nggak beli ya, pakai aja ya, yang gratisan aja. Itu ya. Jadi kita tidak menghasilkan ya. Di Indonesia belum ada ya yang menghasilkan model kelimat sendiri. Tidak ada. Ya. Karena apa? Karena tidak kuat bikinnya. Bikinnya ini capek. Susah. Bikinnya susah. Harus perlu ratusan sampai puluhan doktor matematik. Itu kira-kira ya. Kemudian ini adalah climate modeling ya. Jadi persamaan fundamental dalam GCM. Ya, ini agak-agak